Haleluya Yesus, haleluya, layak disembah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, menjadi pujian kami bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini Kami menyiapkan kehidupan kami, hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam rangkaian ibadah online GPD Efrata Kajor
Ya, pada hari ini saya akan membagikan renungan singkat yang tentunya menjadi harapan saya dapat memberkati kita semua yang mendengarkannya, menguatkan kita di tengah situasi pandemi corona seperti saat ini. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Saya ulangi sekali lagi. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, coba kita garis bawahi kata ketenangan di dalam ayat ini. Nah, bagi sebagian orang, tekanan yang berat atau masalah yang besar membuat dirinya cemas, khawatir, kemudian putus asa. Nah, hal itu tadi membuat mereka mendefinisikan, timbul konsep di dalam pikiran mereka tentang makna dari ketenangan itu sendiri. Mereka memaknai ketenangan sebagai rasa bebas keluar dari segala tanggung jawab yang ada, alias bebas dari segala masalah, bebas dari segala problem, bebas dari tekanan. Hidupnya lempeng saja. Kira-kira seperti itu mereka mendefinisikan ketenangan dalam hidup mereka. Sebenarnya ini bukanlah hal yang buruk, bukanlah gagasan yang buruk ya. Sebab toh banyak juga yang mengamini, banyak juga yang menyetujui pandangan seperti itu. Tetapi Yesus di dalam pasal ini, di dalam ayat ini khususnya, mencoba meluruskan kesalahan definisi tentang ketenangan itu sendiri. Di sini Yesus mengundang kita semua atau mengajak kita untuk mengenakan kuk bersama dengannya dan belajar menarik beban di sampingnya. Yesus menginginkan kita bekerja bersama dengan Dia. Dari hal ini maka kita mendapatkan pengertian bahwa kita juga dituntut keaktifan kita, kerja sama kita, niat kita untuk bekerja bersama-sama melalui tekanan hidup yang ada bersama dengan Yesus. Yesus ingin kita tidak pasif, Yesus menginginkan kita aktif. Oleh sebab itu makanya Dia mengundang kita untuk bersama-sama dengan Dia. Bekerja bersama dengan Dia melalui menghadapi tekanan yang ada. Tentu kita mulai bertanya kemudian dari mana saya mendapatkan ketenangan itu? Hal yang mudah. Ya. Ketika kita bekerja bersama dengan Yesus, maka disitulah letak ketenangan itu sendiri. Ketika kita bekerja bersama dengan Dia, kita tahu bahwa Dialah Allah. Dialah seorang ahli atau expert. Dia sudah berpengalaman menghadapi apapun cobaan, rintangan di dalam dunia ini. Dia pernah turun ke bumi menjadi manusia. Bahkan Dia sudah ada sebelum dunia diciptakan. Itulah Yesus yang mengajak kita bekerja bersama dengan Dia, menghadapi tantangan yang ada. Masalahnya, banyak orang yang tidak mau bekerja bersama dengan Yesus, memilih untuk bekerja sendiri, yang mana pada akhirnya membuat mereka semakin cemas, membuat mereka semakin khawatir. Sebab tekanan yang ada, tambah hari itu bukan semakin mengecil, tapi tekanan semakin berat. Tekanan hidup semakin meningkat, levelnya semakin meningkat, menjadi lebih sukar. Dan kalau kita bekerja sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, maka yang ada akan selalu cemas, khawatir, dan putus asa. Makanya Yesus menawarkan
untuk kita mau bekerja bersama dengan Dia. Dan ketika kita bekerja bersama dengan Dia, maka ada ketenangan di dalam hati kita. Sebab kita bekerja dengan seorang expert. Tentu saudara kalau belajar mengendarai mobil mungkin, saudara pasti akan merasa tenang ketika di sisi saudara ada seorang instruktur yang berpengalaman, yang sedia setiap saat menolong saudara ketika saudara mulai keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Demikian juga dengan Yesus. Dia akan dengan setia, sedia setiap saat menolong kita dalam kita melalui setiap tekanan yang ada, setiap problem hidup yang ada. Dia setia, dia ada selalu buat kita. Bahkan Dia akan menuntun kita, Dia menolong kita ketika kita melakukan kesalahan dengan murah hati, dengan rendah hati, dengan hati yang lembut seperti yang dikatakan ayat ini. Dia akan menolong kita. Disinilah kita mendapatkan ketenangan yang sejati itu. Ketika kita bekerja bersama-sama dengan Yesus. Ketenangan bukanlah ketiadaan masalah, tapi ketenangan adalah kita bekerja bersama-sama dengan Yesus melalui setiap masalah yang ada, melalui setiap cobaan yang ada. Kita percaya bersama-sama dengan Yesus, kita akan mampu dan berhasil menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus pasti menolong kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu tersedia di dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami ingin bekerja bersama dengan Engkau, Tuhan, melalui setiap permasalahan, melalui setiap cobaan yang ada di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa negeri kami yang tercinta ini, bangsa Republik Indonesia. Tuhan, segala sesuatu yang ada di bangsa ini, yang ada di negara ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami semua aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat GBRI Ephrata. Biarlah Tuhan, jemaat-Mu tetap bertumbuh di dalam Engkau, tetap aman, tetap sehat. Semuanya Tuhan tolong dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Ephrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.